Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Kelas 6, muatan pelajaran PPKN. Meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Latar belakang para pahlawan kemerdekaan Indonesia berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Namun, perbedaan itu tidak melemahkan semangat mereka untuk bersatu melawan penjajah. Para pahlawan juga memiliki keahlian yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan menggunakan senjata dan bela diri. Ada pula pahlawan yang memiliki kemampuan negosiasi, berunding, atau orasi, menyampaikan pidato. Perbedaan keahlian tersebut mereka gunakan untuk tujuan yang sama, yaitu menggapai kemerdekaan Indonesia. Mereka bekerja sama untuk berjuang dengan cara mereka masing-masing. Apabila salah satu dari para pejuang tidak ikut bekerja sama, tentu kemerdekaan akan lebih sulit diraih. Kerjasama mereka merupakan bentuk dari penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Hal itu sesuai dengan bunyi sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersatu, akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Selain itu, persatuan juga dapat menghindarkan kita dari perselisihan. Salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Kerjasama juga dikenal dengan istilah gotong royong. Kerjasama adalah suatu usaha mencapai tujuan yang dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama yaitu membersihkan rumah bersama keluarga, merapikan net setelah bermain voli di lapangan, serta menghias lapangan untuk perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita harus selalu menerapkan sikap kerjasama. Kerjasama memiliki banyak manfaat. Manfaat kerjasama sebagai berikut. 1. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. 2. Pekerjaan terasa lebih ringan. 3. Memperkuat persatuan. Perkuat semangat persatuan. Sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Salah satu bagian penting dalam menjunjung persatuan adalah kerelaan untuk berkorban. Banyak pahlawan yang gugur di medan perang dan diasingkan oleh penjajah karena dianggap berbahaya. Mereka harus meninggalkan keluarga demi membela negara. Mereka mengalami masa-masa penderitaan demi bangsa Indonesia. Sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Rela berkorban demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan. Sikap rela berkorban tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di sekolah.
Kita perlu meneladani semangat rela berkorban para pahlawan kita. Contoh sikap rela berkorban di lingkungan sekolah. 1. Menyisihkan uang saku untuk membantu korban bencana alam. 2. Membersihkan ruang kelas setelah jam pulang sekolah. 3. Mengurangi waktu bermain untuk belajar bersama teman. Sikap pantang menyerah sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Salah satu contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah kerjasama. Dalam bekerja sama mencapai tujuan, kita perlu rela berkorban. Selain rela berkorban, sikap pantang menyerah juga dibutuhkan dalam bekerja sama. Para pahlawan kita mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Akan tetapi, mereka tidak menyerah begitu saja. Setiap kali menghadapi rintangan, mereka berusaha lebih keras untuk menaklukkan rintangan tersebut. Mereka mengeluarkan segenap tenaga kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Kemampuan tersebut disatukan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap ini juga dapat kita teladani di lingkungan sekolah. Misalnya, jika ada seorang teman yang kesulitan memahami pelajaran, sebagai teman yang baik, kita sebaiknya membantunya belajar. Jika teman tersebut belum dapat memahami materi, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita membutuhkan kesabaran dan sikap pantang menyerah ketika membantu teman. Teman kita pun harus pantang menyerah untuk memahami pelajaran tersebut. Contoh sikap pantang menyerah di kehidupan sehari-hari. Giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Meminta bantuan guru, teman, atau orang tua jika kesulitan memahami pelajaran. Membela kebenaran dan keadilan. Memperbaiki diri jika memiliki kekurangan, serta menerima saran dari orang lain dengan hati terbuka. Selanjutnya, subtema 3, bersatu kita teguh, menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan karena adanya persatuan dan kesatuan. Meskipun terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, dan agama, bangsa Indonesia mampu bersatu dan mengalahkan para penjajah. Untuk mencapai persatuan dan kesatuan tersebut, diperlukan adanya kerukunan. Perbedaan yang disatukan dalam kerukunan dapat menjadi kekuatan suatu bangsa. Jika seluruh bangsa Indonesia bersatu, maka akan semakin kuat dan akan semakin mudah untuk menjaga kekayaan sumber daya alam dan budaya yang kita miliki agar tidak diambil atau diakui negara lain. Peribahasa yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, sangat sesuai dengan persatuan dalam perbedaan yang ada di Indonesia. Peribahasa tersebut memiliki arti suatu bangsa akan menjadi kuat dan semakin maju jika bersatu dan tidak terpecah belah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah kewajiban setiap warga negara Indonesia. Jika persatuan dan kesatuan bangsa tidak dijaga, akan terjadi perselisihan yang pada akhirnya akan memecah belah. Persatuan dan kesatuan juga perlu kita pupuk dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap yang mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain menjalin kerukunan dengan keluarga, teman, dan tetangga, menghormati teman yang berasal dari suku lain,
mengerjakan tugas kelompok bersama-sama, serta membantu kegiatan membersihkan lingkungan. Menjaga manfaat persatuan dan kesatuan bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. 2. Pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. 3. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. 4. Bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan. 5. Persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Meningkatkan keakraban dan kerukunan, menjaga keutuhan bangsa serta negara, serta terhindar dari konflik. Pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah peribahasa yang mengingatkan kita betapa pentingnya persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa Indonesia. Untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi. Persatuan dan kesatuan perlu dipupuk dalam berbagai tingkat kehidupan, baik di rumah, sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan dan kesatuan menjadi alat utama dalam melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Kini kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan melaksanakan pembangunan bangsa yang stabil dan berkesinambungan akan menjamin kesejahteraan rakyat di segala bidang. Contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. 1. Mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Menggunakan produk dalam negeri berarti kita memberikan kesempatan kepada pengusaha Indonesia untuk maju. Perusahaan dalam negeri pun akan semakin berkembang dan dapat memperkerjakan pegawai dalam negeri pula. Dengan demikian, pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan rakyat akan meningkat. 2. Rajin belajar untuk membangun bangsa. Sebagai pelajar, kita dapat turut membantu pembangunan dengan cara giat belajar. Pengetahuan sangat penting untuk membuka wawasan. Kita dapat saling bertukar pengetahuan dan wawasan, meskipun berbeda suku, bangsa, budaya, atau agama. Pengetahuan yang kita peroleh dapat digunakan untuk pembangunan bangsa. 3. Mempererat kerjasama. Kerjasama diperlukan dalam segala bidang kehidupan, misalnya sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Sebagai contoh, dalam bidang ekonomi, antara dua daerah yang memiliki sumber daya alam berbeda dapat saling melengkapi dan menyempurnakan. Mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Persatuan dan kesatuan bangsa penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita turut aktif dalam mempertahankannya. Berikut cara-cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong,
memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku, bangsa, dan agama, meningkatkan pendidikan masyarakat, tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa, meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar, serta melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Mari kita meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Pembelajaran PPKN hari ini. Thank you. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan dan kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.